Kita mau ngobrolin soal negara nih ya, agak serius nih kira-kira teman-teman ya. Ya kondisi negara kita seperti ini teman-teman ya, ada banyak persoalan, IHSG menurun, kemudian Pertamax dioplos, keadilan ya nggak tahu lah ya seperti apa, tentara mau dimasukkan lagi, sebagian lagi ada kasus rame-rame juga tentara sama polisi. Aduh, ada begitu banyak persoalan yang kemudian kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Kemudian sebetulnya kita punya harapan besar kepada Pak Prabowo, tapi sepertinya Pak Prabowo ini lebih terlalu bergantung ya kepada Pak Jokowi ya, terlalu membungkuk lah di hadapan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo ini kayak seperti nggak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, gitu. Kurang mandiri, tampaknya begitu saya lihat ya. Padahal di awal-awal cukup meyakinkan kalau kita lihat surveinya itu ya. Kita lihat survei Kompas itu di awal-awal menyerang 100 hari Prabowo, bayangkan itu bisa sampai 80% kepuasan publik gitu kan. Wih, itu bahkan mengalahkan Jokowi di awal kepemimpinannya yang hanya 60% kepuasan publik gitu kan. Prabowo bisa sampai 80%, lebih sedikit kalau nggak salah itu ya. Bayangkan itu ya. Tapi tak lama setelah itu, bayangkan Pak Prabowo kemudian dihajar habis-habisan oleh berbagai persoalan yang bertubi-tubi. Bahkan mungkin Prabowo menjadi presiden yang ya tidak jauh dari 100 hari kepemimpinannya yang didemo banyak, didemo 2 kali lah ya. Indonesia Gelap itu didemo waktu menjelang 100 hari kepemimpinannya malah didemo ya. Lalu kemarin rame-rame lagi soal undang-undang TNI juga didemo habis-habisan di beberapa tempat ya. Bahkan kemarin sampai malam ya di mana? Di Jakarta itu demo orang-orang yang tidak puas dengan pilihan-pilihan kebijakan Pak Prabowo gitu. Nah, itu menurut saya yang aduh ini gimana nih negara ini ya, bagaimana nih Pak Prabowo ini menghadapi persoalan-persoalan semacam itu. Artinya ya kita ingin mengatakan bahwa ya survei kemarin itu kita meragukan sebetulnya ya kalau melihat begitu ya. Bayangkan kepuasan 80% yang lahir kemudian ada demo, ada berbagai persoalan yang demo berapa kali itu ya. Ya ini aduh, ya bisa jadi kita nggak mempersoalkan mungkin metodologi surveinya barangkali, tapi bagaimana pilihan subjek surveinya itu ya. Ya kalau orang yang baru dikasih atau orang yang baru disiram bansos lalu kemudian disurvei ya pasti bagus lah surveinya gitu ya, pasti positif hasilnya. Itu yang barangkali, eee, sesuatu yang tersembunyi di balik survei kali ya, tapi ya kalau secara metodologi pasti bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana pilihan surveinya apa, pilihan orang, wilayah yang mau disurvei itu mungkin loh ya, nah itu teman-teman ya. Nah, persoalan besarnya menurut saya dihadapi Pak Prabowo ini adalah kebergantungannya yang sangat besar terhadap Pak Prabowo Pak Jokowi ya. Karena kita lihat memang Pak Prabowo ini belum punya pengalaman yang bertahap seperti Pak Jokowi ya, dalam konteks pemerintahan. Pak Jokowi kita lihat misalnya dia melalui tahapan yang ya dari bawah ya, dia dari wali kota Solo ya kan, 2 periode, jadi dia sudah mulai apa ya, berhadapan dengan birokrasi dan segala macam, berhadapan pada situasi politik seperti apa di birokrasi kayak gitu, dia sudah mulai belajar di situ ya kan. Bahkan pada waktu itu Pak Jokowi ini menjadi salah satu orang yang sukses kemudian memindah pasar Klewer kalau nggak salah di Solo itu tanpa proses demo-demo dari masyarakat gitu kan, dengan model belusukan itu. Nah, model belusukan itu kemudian nanti dibawa ke Jakarta, jadi bertahap ya, dari wali kota kemudian ke gubernur ya kan, ke gubernur lalu kemudian ke presiden. Ada tahapan yang dilalui oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah, sementara Pak Prabowo ini konon cerita jadi koramil aja nggak pernah gitu kan. Karena memang Prabowo ini karir kemiliterannya lebih banyak di kesatuan-kesatuan ya, Kopassus ya, Danjen Kopassus itu kesatuan-kesatuan. Nah, karena itu mungkin ketika berhadapan dengan birokrasi ini agak kesusahan di 100 hari lebih kepemimpinannya ini agak kesusahan banget tuh Pak Prabowo, sulit kayaknya ya. Ya mulai dari bagaimana mengatur apa kementerian yang begitu gemuk dan segala macam itu kan susah dia agak bergerak secara lincah gitu. Nah, itu barangkali yang membuat Prabowo ini ya di 100 hari lebih kepemimpinannya ini masih kita nggak tahu tuh ngapain aja tuh Prabowo itu loh. Pak Presiden kita ini masih belum terlihat dia ngapain ya. Banyak yang mengkritik memang itu
plan-nya juga kayak apa, itu masing-masing menteri itu rencananya bagaimana, membaca masalahnya bagaimana juga nggak terlihat gitu. Ini yang mungkin membuat kita ya yang apa ya, pesimis lah ya, malah yang muncul tuh makian-makian yang bukan makian lah ya, kata-kata yang kurang pas misalnya. Ketika demo Indonesia gelap misalnya, lalu ada yang bilang mukamu yang gelap gitu kan. Ketika ada orang bilang banyak tagar muncul, tagar kabur aja dulu misalnya, kabur aja nggak usah kembali gitu kan. Kata si Wamenaker Tran itu kan. Itu kan respon-respon yang kayak orang nggak punya pengalaman di pemerintahan gitu. Orang yang baru kaget dengan posisi birokrasi, dengan posisi pelayanan publik, lalu kemudian dituntut macam-macam, lalu kaget dia kemudian sehingga muncul ucapan-ucapan yang ya menurut saya nggak perlu. Apalagi kemarin tuh ya jubirnya itu Pak Hasan Nasbi itu kan itu ya banyak mengkritik kan, pengamat-pengamat komunikasi juga mengatakan suatu pola komunikasi yang tidak bagus gitu kan. Orang Tempo diteror oleh kepala babi kok malah disuruh masak gitu kan, itu kan yang rame gitu kan. Itu problemnya Tempo sendiri. Aduh, itu bagaimana perlindungan negara pada masyarakat, pada warganya gitu kan. Nah, itu yang saya lihat pada titik ini sebetulnya memang Pak Prabowo harus bergantung pada Jokowi ya, tidak terlalu punya pengalaman gitu kan. Ya Pak Jokowi ini walaupun sering dikritik habis-habisan oleh Rocky Gerung ya sebagai TOL gitu kan ya, macam-macam lah ya, tapi faktanya dia bisa melakukan banyak hal juga termasuk orang sekelas Prabowo pun salaman harus membungkuk tuh sama Jokowi gitu kan. Bahkan sampai sekarang. Kalau kita lihat misalnya beberapa pengamat di awal kekuasaan Prabowo itu banyak mengatakan bahwa ya paling setelah 100 hari nanti Jokowi itu akan dibuang gitu kan. Sudah mulai retak hubungan Prabowo dan Jokowi gitu kan. Ya sebetulnya keretakan itu sudah lama karena memang Prabowo itu adalah rival dari Jokowi kan di 2 kali pemilihan presiden dan itu kalah terus tuh si Prabowo kan. Itu ya sudah retak dari situ sebetulnya. Cuma ya memang politik begitu. Cuma bagaimana kecanggihan Jokowi menjaga itu kan gitu loh. Sehingga keretakan itu tidak tampak ya. Walaupun dalam situasi retak tapi Prabowo tampak memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan dan kebergantungan pada Jokowi gitu. Itu yang kita lihat gitu loh kan. Nah, sehingga ya tidak bisa menjadi dirinya sendiri nih Prabowo gitu loh. Selalu terbebani oleh ya oleh kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak terlihat dari apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah, itu yang kita lihat. Itu juga yang membuat kemudian Prabowo sampai hari ini tidak bisa menunjukkan posisi dia, tidak bisa menunjukkan kualitas dia sebagai macan Asia, ya. Sehingga banyak mengkritik dikira macan lalu kemudian yang muncul adalah kucing gitu kan. Nah itu yang kita lihat gitu jargon-jargon aja mau kejar koruptor sampai ke Antartika lah, mau macam-macam lah ya. Tapi kemudian pembuktiannya kan repot ya. Pagar laut misalnya malah yang dikorbanin kan kepala desanya tuh. Pak Prabowo sendiri kan terlihat kemudian dia duduk di istana negara dengan orang yang oleh berbagai media, oleh berbagai pengamat dicurigai sebagai dalang dari pagar laut gitu misalnya. Kemudian pernah oplosan juga nggak tahu juga nih gimana hasilnya. Apakah akan muncul itu 9 yang triliunan itu, apakah itu muncul nanti di tuntutan jaksa atau enggak itu kan kita juga nggak tahu. Jangan-jangan cuma bahasa kita sekarang ya omon-omon gitu kan. Nah itulah menurut saya dalam konteks ini memang Pak Prabowo ini punya kebergantungan yang besar kepada Pak Jokowi ya. Nah, disinilah mungkin hebatnya Pak Jokowi, dia selain memasukkan anaknya, dia kemudian bisa memasukkan berbagai orang di Kementerian Prabowo itu ya. Bahkan mungkin Pak Listio Sigit Kapolri kita hari ini tuh mungkin juga salah satu orangnya Pak Jokowi yang tetap bertahan sampai hari ini ya kan. Sri Mulyani juga mungkin orang yang itu kan posisi penting ya, posisi penting Kementerian Keuangan dan apa Polri itu kan posisi penting dan kemudian masih dikapling oleh Pak Jokowi. Sehingga walaupun mungkin getam-getam juga tuh Prabowo tuh pengen lepas dari Pak Jokowi, nggak bisa juga itu. Karena dia kayak semacam diikat kakinya gitu loh. Hei Prabowo jangan kemana-mana dulu nih, tak ikat dulu kakimu. Ya kalau misalnya Pak Prabowo ini bisa lepas dari situ ya mungkin ya nggak perlu dilanjutkan tuh IKN. Karena kalau kita lihat memang
dari awal Pak Prabowo itu kayaknya nggak terlalu suka juga tuh dengan pembangunan IKN sebetulnya kan. Tapi kan kemarin masih ada dianggarkan sedikit walaupun tidak besar ya kan, IKN itu. Karena IKN itu adalah proyek besarnya Pak Jokowi gitu kan. Ya mungkin itu satu-satunya yang dititipkan oleh atau mungkin yang menjadi kontrak politik itu antara Jokowi dengan Prabowo di awal di awal pemilihan presiden kemarin, sehingga kemudian Jokowi ini mau berbelok ya kan, dari PDIP, dari Ganjar berbelok ke Prabowo gitu kan. Selain mungkin anaknya juga sebagai posisi jaminan di situ ya, yang akan mengawal IKN itu sebagai suatu mega mega proyek di Indonesia gitu kan. Karena itu rawan juga gitu. Nah, ya selebihnya dari itu memang ada banyak hal-hal yang menurut orang itu juga pengamat lah ya, Pak Prabowo ini ada beberapa hal yang kurang pas ya. Misalnya kemarin yang lagi ramai sekarang ini adalah penunjukan Dewan Penasehat BPI dan Antara ya, Badan Investasi Badan Pengelola Investasi ya. Dan Antara itu ternyata Thaksin Shinawatra. Diketahui ternyata Thaksin Shinawatra ini adalah pernah menjadi buronan kasus korupsi di Thailand ya. Dia mantan Perdana Menteri Thailand, pernah menjadi buronan 15 tahun, pernah dihukum 3 tahun gitu atas kasus itu. Artinya track record-nya kan kurang baik tuh ya. Tiba-tiba kok jadi Dewan Penasehat di Danantara. Belum lagi orang-orangnya di Danantara ya, ada ponakannya Pak Luhut segala macam gitu kan. Nah kayak gitu yang aduh ini Pak Prabowo ini sepertinya itu bukan idenya Prabowo itu kayaknya ya. Itu kayaknya ya karena dia diapit ya, dicengkram oleh berbanyak oligarki ya, oleh para konglomerat di sekitar Prabowo itu. Maka mau nggak mau ya dia ya nggak ngikut gitu kan ya. Belum lagi misalnya Prabowo ini sebetulnya seringkali banyak ngomongin kepentingan rakyat, berbasis kepada rakyat, kebijakan-kebijakan. Tapi kalau kita lihat misalnya dan Antara itu kan investasi besar kayak gitu kan, entah nanti mau dimasukkan ke lini apapun gitu. Itu kan pasti yang banyak mendapat itu pasti ya para konglomerat yang terlibat yang memakai pemakai investasi itu gitu. Nggak mungkin tukang becak itu di pinggir jalan itu ya nggak mungkin ya. Ya paling tidak lah yang kita dapat hanya makan siang gratis katanya itu kan, yang itu kemudian juga tidak tahu bagaimana kecenderungannya dengan target 87 juta kalau nggak salah ya, anak-anak kemudian ibu hamil gitu kan. Sampai sekarang kan kita juga tidak tahu juga ya, karena apalagi tuh uji cobanya masih sebatas pada anak-anak sekolah ya. Padahal Indonesia punya banyak anak-anak yang tidak sekolah juga. Terus bagaimana yang tidak sekolah itu nggak dapat makan gratis dong? Maka yang hanya dapat makan gratis mereka yang sekolah, yang duduk di bangku sekolah. Lalu bagaimana dengan yang tidak sekolah, yang tidak punya dana, tidak punya uang? Itu kalau kita telusuri banyak Pak itu di pedalaman-pedalaman. Terus mereka nggak dapat makan gratis dong. Nah kayak gitu itu gimana itu ya proses penyelesaiannya dari Pak Prabowo. Nah karena itu menurut saya satu-satunya solusi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah ya dia harus berani keluar, lepas dari Pak Jokowi gitu. Putuskan aja, tarung aja tuh sekalian dengan Pak Jokowi gitu kan. Apalagi dia sudah jadi presiden ya. Pak Jokowi ini kan sebetulnya nggak punya partai kan, nggak punya kekuatan sebetulnya di DPR juga kan. Ngapain orang nggak punya partai ya? PDIP kan sudah nggak dia, bahkan mungkin PDIP versi Puan ya. PDIP itu juga kayaknya posisinya juga nggak terlalu jelas juga tuh ya. Puan kayaknya dekat Prabowo, ada yang Hasto kayaknya yang kemudian jadi tersangka itu jauh dari Prabowo kayak gitu-gitu ya. Nggak satu suara juga barangkali ya. Nah artinya ya udahlah lepas saja tuh dari Pak Jokowi, tentukan sendiri sikapnya, pilih sendiri menteri-menteri yang nggak jelas tuh ya disikat saja tuh, dirampingkan, dibuang saja tuh. Wamen-wamen, kebanyakan wamen dibuang-buang semua itu. Lalu kemudian gerakkan nih semangat kepresidenannya Pak Prabowo ini ya, kabinetnya gerakkan, saya kira mungkin bisa berubah ya. Tapi kalau masih bergantung kepada Pak Jokowi sampai beberapa tahun ke depan ya menurut saya kondisinya tidak akan jauh beda dengan yang terjadi hari ini. Artinya apa ya, Prabowo tidak banyak mengubah apapun ya. Tidak ada sesuatu yang lebih dari yang pernah dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Belum lagi nih undang-undang TNI yang kemudian melahirkan banyak
kritik dan segala macam. Waduh, ini potensi potensi penolakan dari warga itu semakin tinggi. Trust-nya Prabowo itu semakin berkurang gitu kan. Nah, itulah menurut saya mulai sekarang Pak Prabowo ya harus berani aja lah. Sikat-sikat aja tuh menteri-menteri nggak jelas, kemudian hentikan terlalu nunduk kepada Pak Jokowi itu. Saya kira itu teman-teman ya.